wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur karena kita masih bisa sama-sama berkumpul untuk kegiatan hari ini walaupun dengan keterbatasan sedang pandemi COVID-19, tapi semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar adik-adik sekalian. Bahagia sekali rasanya. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya. Saya senang sekali bisa bertatap muka secara langsung walaupun kita tidak bisa kontak fisik, tidak bisa dekat-dekat gitu ya karena memang dalam pandemi gitu. Biar tetap sama-sama jaga kesehatan juga, tapi tidak mengurangi rasa apresiasi bahagia saya untuk kegiatan pada hari ini. Seperti itu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mau kenalan nggak? Ada yang udah kenal sama saya? Ya, udah. Tapi belum tahu jauh kan, maksudnya cuma sekedar kenalan. Baik, biar lebih afdol, biar kalian juga sayang sama saya karena kenalan. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafa Milenia Sari. Asal kelahiran saya adalah kota Jakarta, di Jakarta Selatan. Ada yang lahir di Jakarta nggak? Oh banyak ya, alhamdulillah. Tapi menetapnya di Kota Bogor. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Saat ini sedang menempuh semester akhir, jurusan bimbingan dan konseling. Tahu nggak? Tahu. Di sekolahnya ada guru BK nggak? Ada. Galak nggak? Enggak. Bagus. Berarti itu lulusan yang 1 BK. Biasanya kalau yang galak-galak, yang suka nyita-nyita sepatu itu cuman disuruh ngajar BK aja, tapi bukan backgroundnya bukan konseling. Ada yang mau lanjut kuliah? Mau masuk BK? Enggak. Kenapa? Kenapa? Nggak minat? Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, maka saya akan juga mau kenalan sama kalian ya. Kira-kira siapa aja nih nama-namanya? Saya panggil satu persatu ya. Yang saya panggil tangannya diangkat. Yang pertama, Virus Rizkina Mariam hadir. Nailah Isafillah, Talita Atasya Hadir. Yasmin Anwar. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Semangat kan? Semangat. Oke, karena udah mendapat hadirannya, saya taruh dulu. Kegiatan hari ini kita mau ngapain sih? Terus ada apa sih hari ini? Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah layanan ke adik-adik semuanya. Layanan apa, Bu? Layanan informasi. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan saya tarik sedikit kalimat informasinya aja, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kalimat informasi? Berita. Terus apa lagi? Apa? Hal baru gitu kan ya, namanya informasi kan bersifat hal baru. Nah, layanan informasi merupakan salah satu layanan di kegiatan bimbingan dan konseling, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh saya selaku guru BK dan adik-adik semua selaku siswa-siswi ataupun dosen, yang dimana kegiatannya adalah sebuah usaha-usaha di mana akan ada data yang akurat mengenai misalnya pendidikan, sosial, belajar, karir, dan sebagainya terkait hal-hal tersebut. Nanti gunanya untuk menambah wawasan adik-adik semuanya, menambah ilmu, dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena informasi itu kan sifatnya sesuatu hal yang kita baru dapatkan gitu. Nah, untuk layanan kali ini bisa jadi tadinya adik-adik semua belum tahu, tapi karena layanan informasi ini saya adakan, jadinya bisa menambah wawasan yang baru. Seperti itu. Nah, untuk temanya kali ini saya mengangkat tentang mental health. Ada yang tahu apa itu mental health? Kesehatan mental. Ini yang lagi
hits banget ya, maksudnya lagi sering dibahas kayak gitu. Terus untuk temanya, judulnya saya akan mengangkat cara menjaga kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Kenapa saya angkat ini? Karena di era pandemi COVID-19 ini ternyata banyak sekali permasalahan yang dialami oleh kita semua, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Terlebih kalian-kalian nih, para pelajar yang hampir kurang lebih udah berapa bulan belajar daring? Hampir Setahun ya, termasuk saya mahasiswa yang juga belajarnya via daring. Nah, tentunya akan memicu permasalahan-permasalahan terjadi nih sama diri kita. Nah, terutama kesehatan mental. Nah, makanya saya mau angkat ini biar di era pandemik ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kalau misalkan masih ada yang belum paham, saya akan menjelaskan dengan ilustrasi. Jadi, anggap kesehatan mental ini adalah sebuah tubuh manusia. Ini kepala, ini badan. Kepala adalah kesehatan fisik, badan kesehatan mental. Bayangkan bila ada manusia yang hanya ada kepalanya aja, tapi badannya nggak ada. Gimana? Seram, aneh, kayak kok gimana kok masih bisa hidup sih gitu. Begitupun sebaliknya, ada badan tapi nggak ada kepala. Sama kayak kesehatan mental, kayak tubuh manusia. Kesehatan fisik dan kesehatan mental. Di dalam diri manusia, bukan hanya kesehatan fisik aja yang harus dijaga, tapi kesehatan mental juga. Oke, Bu, badan saya sehat-sehat aja kok. Saya bisa beraktivitas dengan baik, saya bisa melakukan segala hal gitu. Tapi ternyata ini bermasalah, terganggu, kesehatan mental terganggu. Dia anxiety disorder, dia ada bipolar dan sebagainya. Apakah kegiatan atau aktivitasnya bakal tetap lancar? Enggak kan? Pasti terhambat kan? Begitupun sebaliknya. Oh, alhamdulillah nih mental saya baik, saya bahagia terus, saya tetap bersyukur, saya benar-benar sehat banget. Tapi ternyata fisiknya terganggu, entah stabilitas, apakah bisa berjalan dengan baik juga aktivitasnya? Enggak kan? Ataupun nggak usah disabilitas deh, misalkan kesehatan fisiknya kayak lagi demam ataupun sebagainya, pasti kan bakal terganggu. Nah, makanya kenapa saya mau angkat ini, saya pengen membangun tingkat aware adik-adik semua, tingkat kepedulian terhadap kesehatan mental. Tapi bukan berarti kita melupakan kesehatan fisik, enggak. Cuman yang lebih penting nih di era sekarang ini, selain fisik, mental kadang-kadang suka dilupain, orang-orang banyak yang belum peduli gitu sama kesehatan mental. Saya juga ingin menjelaskan dulu ya tata cara kegiatannya. Nanti saya akan menjelaskan materi terkait cara menjaga kesehatan mental itu seperti apa. Terus adik-adik semuanya menyimak, gitu, memperhatikan, melihat, mendengar secara aktif, merespon secara aktif. Setelah itu saya akan membagikan kelompok kecil. Terus nanti adik-adik akan ada tugas kelompoknya, kayak nanti apa sih tentang kesehatan mental. Nah, perwakilan kelompoknya akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok seperti itu. Selanjutnya juga kegiatan hari ini tentunya ada aturan dan norma-norma yang berlaku. Contohnya apa? 1. Adik-adik diharapkan fokus ke depan ke materi, tidak bercanda, tidak ngobrol. Kalau ada hal-hal yang mengundang gelak tawa, mohon ditahan ketawanya, nanti setelah materi selesai baru bisa. Setelah itu juga duduknya yang rapi. Lalu kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Dan kalau misalkan ada teman yang menanggapi atau teman yang memberi respon atau teman yang memberi masukan, mohon dihargai. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Baik, sebelum kita mulai ke materi, maka kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga apa yang kita dapatkan semuanya bisa bermanfaat baik
baik untuk diri saya sendiri maupun untuk adik-adik sekalian. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Doa. Oke, kita langsung masuk ya ke cara menjaga kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Pandemi virus corona. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan bisa berdampak serius. Nah, wabah infeksi virus corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 199 negara di dunia. Bahkan Indonesia juga termasuk salah satu negara yang paling banyak korban COVID-19-nya. Membuat semua manusia, mulai dari golongan yang kaya sekalipun sampai yang miskin sekalipun, itu semuanya terkena dampak dari COVID-19. Mental health, apa sih mental health itu? Menurut Dede Rahmat Hidayat tahun 2003, mental yang sehat adalah orang yang mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang baik. Nah, kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jadi mental health merupakan kesehatan mental. Nah, kalau menurut Dede tuh, jadi orang-orang yang mentalnya sehat, dia tuh biasanya sejahteranya udah baik. Maksudnya apa? Hidupnya selalu bahagia. Pokoknya udah, pembawaan dirinya juga baik. Karakteristik mental yang sehat. Bagaimana sih karakteristik orang-orang mental yang sehat? Menurut Syamsu Yusuf, LM tahun 2008, yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Gimana sih orang-orang yang terhindar dari gangguan jiwa? Ya orang-orang normal kayak kita gitu, yang memang tidak punya indikasi orang dalam gangguan jiwa. Nah, orang-orang gangguan jiwa tuh yang kayak gimana sih, Bu? Ya mereka orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa tentunya. 2, dapat menyesuaikan diri. Nah, maksud di sini dapat menyesuaikan diri ini kayak adik-adik semua bisa menyesuaikan diri di lingkungan, baik lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga dan sebagainya. Bisa bergaul, bisa bersosialisasi gitu. 3, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Nah, maksud dari memanfaatkan potensi semaksimal mungkin kayak adik-adik tahu nih potensinya kalian di mana. Misalkan, oh saya kayaknya di bidang sosial besar deh. Terus adik-adik mau nih bergabung di kegiatan sosial, misalnya Karang Taruna dan sebagainya. Itu kan salah satu potensi yang kalian sadari dan kalian mau kembangkan. Dan yang keempat, tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang mentalnya sehat itu cenderung happy terus gitu. Tapi bukannya yang ketawa sendirian ya, bukan, maksudnya kayak senang gitu, kayak gak pernah murung. Nah, gangguan kesehatan mental di saat pandemi virus corona. Ciri mental yang tidak sehat menurut Syamsu Yusuf tahun 2008. 1, perasaannya tidak nyaman. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Gelisah, terus kayak khawatir berlebihan, kayak gitu, kayak padahal tuh nggak ada apa-apa tapi kok gelisah kayak gitu. Perasaan tidak aman, bersama kayak rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, takut terjadi sesuatu di diri sendiri padahal kita lagi lagi di rumah, tapi tuh rasa takut terus menghantui kayak gitu. Tidak memiliki rasa percaya diri. Ada yang pernah? Insecurity. Introvert cenderung lebih suka sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak percaya diri ya. Tapi biasanya introvert itu cenderung sukanya di balik layar, sukanya mengerjakan hal-halnya sendiri gitu. Biasanya dia senang bergaul, tapi yang kira-kira nyambung sama gue aja, baru gue mau main. Kalau di lingkungan baru, kalau introvert cenderung apa ya, pemalu gitu. Tapi bukan berarti ansos ya. Tapi ada yang pernah nggak memiliki rasa percaya diri? Pernah ya, sometimes pasti pernah. Tapi kalau di kesehatan mental terganggu, ini yang parah. Contoh, kalau kalian punya teman, misalkan temannya tuh udah cantik banget, good looking, pinter, tapi dia kayak, ih gue jelek ya, ada nggak? Atau kurus, bener-bener kurus, kayak bagus, badannya tuh bagus, ih gue gendut ya, padahal nggak cabi, ih pipi gue emang nggak sih gitu, padahal
ya ampun gitu, semua tuh udah sempurna di badan kamu, tapi kamu masih kayak gak percaya diri aja terus gitu. Nah itu ada indikasi gangguan kesehatan mental. Kalau kalian pernah ngalamin itu, misalnya kayaknya gue kan deh kayaknya, nah hati-hati tuh kayak gitu biasanya, padahal biasa aja gitu, tapi kayaknya kayak merasa dirinya tuh kurang memahami diri. Nah, kurang memahami diri ini kalian tidak mengenali diri kalian, kayak kelebihan aku apa ya, kekurangan aku apa ya gitu. Itu nggak kenal lah siapa diri kita. Ketidakmatangan emosi. Nah, ketidakmatangan emosi maksudnya setiap ada permasalahan atau hal-hal yang menggugah emosi itu meledak-ledak. Ada yang marahnya sampai meledak-ledak, banting barang contohnya, banting pintu misalnya, pernah. Nah hati-hati gitu. Jadi nggak bisa dikontrol gitu. Harusnya kan semakin dewasa seseorang, maka semakin pintar juga orang tersebut mengontrol dirinya, entah itu emosionalnya, entah itu egoisnya dan sebagainya gitu. Itu pasti bisa dikontrol. Nah kalau yang orang yang meledak-ledak, temperamen, nah itu ada indikasi gangguan kesehatan. Kepribadian terganggu. Nah kepribadian terganggu ini biasanya orang-orang yang bipolar, yang kadang sedih banget di suatu momen, terus flipnya cepet, tiba-tiba langsung seneng gitu. Punya temen kayak gitu atau pernah ngalamin itu, kayak sedih banget, seneng banget gitu, pernah nggak? Oh kalau itu beda ya, itu mah emosional PMS kayaknya saya juga iya deh. Kadang kayak iya mood swing, apa sih bete banget, terus tiba-tiba kayak udah gitu ya. Tapi nah kalau yang kepribadian terganggu ini yang kayak gitu, ada cenderung bipolar, kepribadian ganda yang lebih dari satu. Terakhir mengalami patologi dalam struktur sistem syaraf. Nah ini biasanya yang cenderung ke fisiknya, di syaraf kepalanya ada yang sakit atau kenapa, nah itu memicu akhirnya kesehatan mentalnya terganggu. Baik, ciri mental yang sakit. Gimana sih ciri mental yang sakit? 1. Kecemasan dan kegelisahan menghadapi kehidupan. Asli itu bisa. Nah, kayak gitu. Sama kayak tadi yang cemas berlebihan, kayak gelisah aja, setiap hari tuh gelisah, mau ngapa-ngapain gelisah, mau ngapa-ngapain cemas, mau melakukan sesuatu takut, cemas dan berlebihan. Pernah tapi ngalamin terhadap misalkan kayak apa tuh contohnya? Mau kayak ujian gitu. Oh mau ujian padahal udah belajar, tapi tetap panik dan takut gagal gitu. Itu bisa, itu termasuk anxiety. 2. Perasaan mudah tersinggung. Ada yang mudah tersinggung, baperan gitu. Nah mudah tersinggung di sini tuh maksudnya gini loh, kayak misalkan nih kita melakukan sesuatu, terus ada orang lain yang memberikan masukan, memberikan inputan, padahal inputannya itu positif untuk diri kita, tapi kita menolak, kayak ngasih gap gitu. Kamu jangan kasih tahu aku udah benar, misalnya kayak gitu. Dia nggak mau dikasih tahu, udah tersinggung. Bahkan siapa sih kamu ngasih tahu aku gitu? Emang kamu udah benar kan? Itu contoh orang-orang yang merasa mudah tersinggung, yang mentalnya cenderung akan sakit. Karena kalau orang yang positif biasanya kalau diberi masukan, diberi arahan, dia terima, kayak dia jadikan sebuah inputan itu menjadi apa? Introspeksi, terus masukan dan motivasi buat dirinya biar lebih baik. 3. Agresif atau pemarah. Nah ini orang-orang pemarah yang marah banget kayak indikasi ke mental yang terganggu. Sikap kurang mampu menghadapi kenyataan secara realistis. Misalnya kita dihadapi dengan fenomena yang menyakitkan atau yang sulit diterima buat kita, terus kita nggak bisa menerima itu. Mungkin kalau untuk di awal-awal wajar gitu ya, kayak nggak bisa ikhlas dan sebagainya. Tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang, kayak kok gini sih, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan gitu. Nah itu orang-orang yang termasuk ke ciri mental yang sakit. 5. Gejala psikosomatis, sakit yang disebabkan oleh stres atau depresi. Nah ini juga pemicunya. Depresi juga ada tingkatannya, depresi tingkat rendah, depresi tingkat akut, stres gitu.
biasanya kalau stres atau depresi itu udah arahnya ke gangguan jiwa kalau udah parah banget, bukan mental lagi tapi udah kejiwaannya. Yang keenam, tidak beriman kepada Tuhan. Nah ini nih yang pokok utamanya gitu. Kayak kalau kita personal relationship personal kita ke Tuhan jelek, jangankan mental, fisik juga bisa diganggu gitu. Yang penting kepercayaan kita dulu sama Tuhan. Kalau misalkan kita udah percaya Tuhan itu maha baik, Tuhan itu menolong kita di saat keadaan apapun, dan kita tetap percaya kalau it's okay, everything is gonna be okay, pasti kita bakalan tetap jadi orang yang happy aja sih, dan jauh dari mental yang terganggu ini gitu. Oke, tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Coba saya mau poin 1, Yasmin bacain. Melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik maksudnya apa? Olahraga yang rutin. Olahraga gak kalian? Enggak. Olahraga jempol ya? Handphone maksudnya. Iya kan? Saya juga sih gak apa-apa. Tapi sebenarnya ini wajib banget loh, karena kayak orang-orang yang masuk ke apa yang kena corona, Wisma Atlet. Nah, mereka tuh kegiatan sehari-harinya olahraga full. Selain makan makanan yang sehat, terus juga dibantu konseling kayak biar mentalnya tidak terganggu, tetap happy gitu. Mereka juga olahraga yang rutin. Nah, kita juga jangan sampai kena, maksudnya orang-orang yang menjaga jangan sampai kita melupakan aktivitas fisik gitu lah. Kedua, mengonsumsi makan makanan yang bergizi. Apa sih makan makanan yang bergizi? Iya, anak SD banget, Mbak Sehat Lima Sempurna. Tapi masih inget nggak apa Mbak Sehat Lima Sempurna? Sayur, nasi, sayur mayur, terus buah, Susu. 4, Benar. lauk pauk, sayur mayur, susu. Tapi kayaknya sehari-hari nggak makan gitu ya, ya biasa aja nggak sih? Yang penting nasi, lauk, ada sambal gitu. Iya. Cuman ya yang penting tidak jajan sembarangan sih, kayak makan makanan yang kan kita juga bisa mulai ya, ini abang-abangnya misalkan kurang higienis nih, nah kita tahan untuk ngebeli. Usahakan makan makanan yang mamah kita masak biar lebih terjamin kesehatannya gitu. Membuat rutinitas sendiri. Saya mau tahu nih rutinitas sendiri masing-masing apa? Yasmin biasanya apa? Ngedrakor. Oh, oke, baik. Virus Apa ya? sama. Kurang lebih sama sih. Oh, sama drakor juga. Nailah sama. Alhamdulillah. Talita tidur. Selain ngedrakor, TikTok sih. gitu. Tapi kira-kira rutinitas itu membuat kalian happy nggak sih? Happy. Nah, biasanya kalau sesuatu hal yang membuat kita happy akan menambah hormon endorfin, di mana hormon endorfin itu nanti juga berpengaruh tuh sama kesehatan kita juga. Lebih bijak memilih informasi. Nah, ini dia. Biasanya ibu-ibu grup itu astagfirullah. Iya, kadang ada hoax yang sebenarnya tuh nggak terjadi disebarkan. Nah, kalau untuk di era generasi Z ini sih saya percaya kalian udah pinter semua untuk memilah mana informasi yang harus kalian baca, mana informasi yang harus kalian terima, atau mana informasi yang harusnya kalian juga sebarkan. Ini hoax, jadi jangan sampai salah, karena informasi juga, nah tadi yang saya bilang, tiba-tiba langsung masuk ke mindset, bisa langsung mempengaruhi, ya kan, kontak gitu. Kalau misalkan kita salah aja sedikit mengambil informasi, udah kacau semuanya. Yang terakhir, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Komunikasinya gimana? Baik? Baik. Baik. Nggak ditinggal pas lagi sibuk kan? Komunikasi, ya pokoknya harus tetap sering-sering ngobrol, sering-sering sharing, karena semua kan lagi di rumah aja nih, kegiatan semuanya itu di rumah, dari mulai yang kerja, yang sekolah, semuanya itu di rumah. Jadi ya kita nggak bisa lagi selain komunikasi, nggak ada hal lagi yang bisa kita lakukan selain saling menguatkan, saling menjaga silaturahim walaupun secara virtual, misalkan jauh.
Oke, next. Nah, diagnosis kesehatan mental. Diagnosis. Apa yang kalian pikirkan mendengar kata diagnosis? Apa? Kalau di rumah sakit nih dokter, oh kamu saya diagnosa penyakit kamu kanker. Berarti apa maksud dari diagnosis? Ayo, didiagnosa, diperkirakan, kayaknya nih dari hasil pemeriksaan, nah itu diagnosis. Itu bisa dilakukan oleh 1. Konselor, 2. Psikolog, dan psikiater. Konselor itu siapa? Guru BK yang menempuh pendidikan 1 tahun, profesi. Kalau cuma lulusan S1 BK itu sarjana bimbingan konseling. Tapi kalau sudah menempuh profesi pendidikan 1 tahun itu bisa disebut konselor. Sama aja kayak dokter ngambil spesialis seperti itulah. Nah, konselor itu tugasnya bukan menyembuhkan juga, bukan diagnosa, tapi lebih ke misalnya ada klien yang datang nih ke konselor bercerita. Terus ternyata permasalahannya mengenai kesehatan mental. Kalau permasalahan kesehatan mentalnya misalkan cemas yang berlebihan, itu masih bisa, sedih yang berkepanjangan, itu masih bisa dilakukan oleh konselor. Karena konselor juga memiliki treatment yang bisa diberikan kepada kliennya seperti itu. Tapi kalau udah ranahnya ke gangguan jiwa, itu bisa dialih tangan kasusnya ke psikolog. Psikolog yang namanya. Tapi ternyata lebih parah nih, si orang ini gangguan jiwa ini harus mengonsumsi obat, harus dapat resep, itu larinya ke psikiater. Paham ya? Baik. Selanjutnya pengobatan gangguan kesehatan mental. Pertama, layanan konseling, kedua psikoterapi dan obat-obatan. Ini sama kurang lebih. Layanan konseling itu dilakukan bersama konselor. Tadi ya. Misalkan virus datang ke saya, cerita tentang rasa cemas yang berlebihan terkait ujian nasional, takut tidak lulus, padahal virus merupakan salah satu murid yang cerdas, tapi virus mengalami itu gitu, datang ke saya. Nah, permasalahannya masih bisa ditangani, maka kita melakukan layanan konseling perorangan. Jadi saya akan memberikan treatment atau pendekatan atau teknik gitu yang bisa saya berikan agar rasa cemas itu berkurang. Tapi ternyata virus udah sampai di tahap yang parah, yang nangis setiap hari, yang udah bengong, yang udah, nah itu bisa ke psikoterapi. Tapi ternyata lebih parah lagi sampai yang ketawa sendirian, nah udah sampai yang sakit, yang ngamuk-ngamuk. Nah ini larinya ke obat-obatan. Oke, kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi kalian nanti mendiskusikan apa kalian sudah menjaga kesehatan mental kalian selama ini. Kalau sudah, apa yang kalian lakukan? Paham nggak? Oke. Diskusiin, ditulis, nanti perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan. Silakan ayo, mengerjakan. Oke, anak-anak semuanya, waktu diskusinya udah habis, sudah semua? Udah diisi? Sudah. Oke, saya mau perwakilan kelompoknya maju 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, Virus. Hasil diskusi kita, apa kalian sudah menjaga kesehatan mental kalian selama ini? Sudah. Kalau sudah, apa yang kalian lakukan? Yang kita lakukan berusaha untuk membuat diri sendiri merasa happy dengan cara selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat, Ya. beriman kepada Tuhan, menjaga pola makan, dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga atau membantu kedua orang tua. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian semua, terima kasih Virus, terima kasih juga kelompok. Berarti kalian semua sudah menjaga kesehatan mental. Bagus, tapi mungkin kadangkala ada up dan down-nya kan, pasti kayak lagi sedih, lagi kecewa, lagi murung, tapi jangan sampai mempengaruhi yang nanti akhirnya bakal terganggu kesehatan mentalnya. Nah, yang udah didiskusikan tadi itu udah bagus banget. Menjaga komunikasi, menjaga pola makan, menjaga hubungan komunikasi. Apalagi tadi? Beriman kepada Tuhan.
Good job kelompok. Oke, next. Reminder dan simpulan. Yang pertama, yang mampu menjagamu adalah dirimu sendiri. Maka take yourself and love yourself. Udah cinta diri sendiri? Udah. Karena kalau kita udah love self, apapun kelebihan, kekurangan yang ada di diri kita, itu pasti kita bakal terima. Bakal oke, nggak apa-apa gitu. Ini emang aku begini adanya gitu. Terus juga percaya diri bisa jauh lebih baik, bisa mengembangkan potensi dengan keterbatasan yang ada, dan yang paling penting jangan menganggap atau jangan kayak merendahkan diri sendiri. Misalkan nih kalian punya temen yang jauh lebih daripada kalian, terus kalian kayak yang rendah diri, kayak yang insecure segala macam. Nah itu jangan sampai, karena masing-masing individu sudah dapat porsi dari Tuhan masing-masing, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Jadi ya kalau teman kalian bisa A, pasti kalian juga bisa B, gitu. Maksudnya gini, kayak teman kalian punya keahlian yang ini, kalian juga pasti punya keahlian yang lain. Jadi jangan minder, gitu. Tetap love self dan take yourself. Kesehatan bukan sekedar fisik saja, melainkan mental pula. Maka mulai sekarang ayo rawat kesehatan fisik juga kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalkan udah ada kayaknya nih udah nggak beres deh nih, kayak udah cemas nggak jelas, udah pokoknya perasaan tuh udah kayak campur aduk. Nah itu harus segera disadarkan dan ditangani. Kalau misalkan Bu, saya butuh layanan konseling, saya bisa hubungi kemana? Kalau kalian punya guru BK di sekolah yang menerima layanan konseling, nah itu kalian harus buru-buru. Dan jangan takut dicap, ih kasihan dia lo mentalnya terganggu, ih kasihan dia lo gila, ih kasihan lo gila. Karena memang seyogianya kalau kita butuh bantuan yang profesional, kita harus datang ke yang profesional gitu. Kita pusing nih, ya kita ke dokternya yang khusus gitu, yang bisa mengobati sakit kepala. Oh kita demam, dokternya khusus. Begitupun, oh kita sakit gigi, dokternya ke dokter gigi, nggak mungkin ke dokter hewan gitu. Jadi sama, oh saya lagi cemas, sedih, kecewa gitu, saya kayaknya butuh konseling deh biar saya bisa semangat lagi, biar saya bisa normal lagi jalan aktivitas sehari-hari. Maka jangan malu untuk hubungi guru BK, konselor dan sebagainya. Seperti itu. Tetap menjadi manusia bahagia yang penuh rasa syukur di situasi apapun. Nah, ini garis besarnya. Yang penting adalah bersyukur. Kalau kita udah punya rasa syukur yang cukup, kayak kita tuh udah nggak peduli lagi, oh temen aku bisa kayak gini, oh temen aku bisa kayak gini. Kalau kita udah bersyukur, kayak kita udah benar-benar kayak cinta diri banget nih, kayak ya udah Tuhan udah kita kasih segalanya ke kita kayak gini, ya nggak apa-apa. Tetap happy, mau orang lain mau berbuat apa, mau kayak gimana, kita tetap bisa jalan lurus dengan potensi kita, bersinar dengan kelebihan apa yang kita punya. Oke, next. Any question? Dari mulai awal tadi sampai diskusi, sampai tadi ada reminder dan simpulan, apakah ada pertanyaan terkait kesehatan mental? Mau ditanyain? Apa aja, atau iya pokoknya kalau ada yang dibingungin atau pengen tanya tentang kesehatan mental bisa ditanyain. Masih bingung? Udah cukup jelas pemaparan saya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, tadi juga saya udah menerangkan, diskusinya juga sudah dilakukan oleh anak-anak semuanya, maka kegiatan belajar hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk antusias, semangat, kesempatan, pengalaman, ilmu barunya. Karena yang mendapat ilmu bukan cuma anak-anak aja, tapi saya juga dapat ilmu baru dari anak-anak sekalian. Seperti itu. Untuk pertemuan di minggu selanjutnya kita akan membahas terkait materi-materi tentang insecurity. Itu masih ada kaitannya dengan saya akhiri, semoga hari ini ilmunya bermanfaat untuk kita semua, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita bisa menjaga fisik, menjaga mental, apalagi di era pandemi COVID-19.
COVID-19 ini. Dan kita berdoa sama-sama agar virus corona di Indonesia cepat pergi, biar bisa jalan aktivitas lagi kayak semula. Pada kangen kan sekolah offline, sama saya juga kangen jajanan di kampus, pasti kalian juga pasti rindu banget. Sama-sama berdoa supaya cepat hilang, sekaligus kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti layanan konseling tersebut, saya merasa bahwa saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satu manfaat diantaranya yaitu saya mendapatkan tips bagaimana untuk menjaga kesehatan mental saya di era pandemi COVID-19 ini, yang mana hal tersebut adalah yang paling saya butuhkan di tengah-tengah pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ. Bimbingan konselingnya saya ikuti kemarin, menurut saya sangat bermanfaat karena membantu saya untuk lebih memahami diri sendiri dan juga menerima diri sendiri, sehingga saya dapat lebih berdamai dengan diri saya sendiri. Manfaat yang saya dapat dari bimbingan konseling kemarin adalah saya lebih mudah memahami diri saya sendiri dan saya lebih mudah beradaptasi dengan diri saya sendiri. Bimbingan konseling yang saya ikuti kemarin menurut saya benar-benar sangat bermanfaat bagi saya, karena dapat mengetahui cara agar bagaimana mental tetap sehat dan pentingnya menjaga kesehatan mental.